Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan dan juga akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian dan ta'lim kita masih membahas ringkasan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tafadhal. Boleh dibaca. Masih yang poin ketiga dari awal. Yang memberikan rezeki, yang maha memberi, menahan dan yang mengatur segala sesuatu. Nah, setelah kita membahas yang berkaitan dengan aqidah atau tauhid al-asma wa sifat, yang dia mencakup al-itsbat, penetapan semua nama-nama Allah Azza wa Jal, dan juga nafyu, meniadakan semua yang ditiadakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau rahimahullah Ibn Sa'di menyebutkan beberapa di antara nama-nama Allah, beberapa di antara nama-nama Allah Azza wa Jal. Kata beliau, Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan kalau Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tiga nama ini ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ya, dan berkumpul ya di dalam firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Hasyr. Ya. Allah menjelaskan di surat Al-Hasyr kalau Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, kalau diterjemahkan, Allah menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ya, tiga nama Allah. Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Yang menciptakan itu Al-Khaliq. Yang membentuk rupa, yang mengadakan itu Al-Bari, dan yang membentuk rupa Al-Musawwir. Ya, Al-Musawwir. Jadi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dia Allah Al-Khaliq yang menciptakan, yang mengadakan, Al-Bari, ya, dan Al-Musawwir, ya, yang mengadakan dan membentuk rupa. Maka kita mengimani kalau Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq, kata para ulama, memiliki dua makna. Yang pertama, yang menciptakan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada, itu Al-Khaliq. Yang menciptakan suatu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Itu Al-Khaliq. Ya, makanya subhanallah, manusia si fulan sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi. Sampai dia sebelumnya tidak ada di dalam rahim ibunya. Ya. Sampai yang mengadakan Allah. Allah yang menentukan bapak dan ibunya menikah, kemudian Allah karuniai dari hasil pernikahannya dia
yang terbuat dari air mani, kemudian membentuk darah, membentuk segumpal daging, dan seterusnya. Nah, jadi yang menciptakan Al-Khaliq dari yang belum ada menjadi ada adalah Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya tidak ada apa-apa di alam semesta, maka Allah yang menciptakan semuanya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan Allah yang menciptakan semua yang ada di dalam bumi, dari pepohonan, lautan, dan yang lainnya. Allah menciptakan bintang-bintang sebagai perhiasan, ya. Kemudian Allah yang menciptakan surga dan neraka, sampai Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan manusia. Nah, semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Khaliq. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari Al-Khaliq, kata para ulama, yang menentukan segala sesuatu, itu Al-Khaliq. Ya, menentukan segala sesuatu. Nah, ini sama dengan takdir. Jadi Al-Khaliq memiliki dua makna. Yang pertama yang menciptakan sebelumnya tidak ada, yang kedua yang menentukan segala sesuatu. Ya, menciptakan segala sesuatu. Ya. Dalil tentang Al-Khaliq, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kalau Allah Al-Khaliq di dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 14. Kata Allah, "Fatabarakallahu ahsanal khaliqin." Ya. Allah sebaik-baik pencipta. Ya, Allah sebaik-baik pencipta. Dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, dan Allah sebaik-baik pencipta. Kalau ada pertanyaan, manusia bisa menciptakan atau tidak? Bisa nggak? Bisa. Apa perbedaan penciptaan manusia sama penciptaan Allah Azza wa Jalla? Ya, manusia bisa, dia menciptakan mobil, motor, rumah, dan yang lainnya. Ya. Yang pertama, manusia pada hakikatnya dia bukan menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tapi manusia merubah merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu penciptaan manusia. Dia menciptakan motor. Maka motor ini misalnya terbuat dari besi dan plastik. Cuman dasar bahan-bahan tersebut diciptakan oleh Allah. Maka manusia merubah yang besi, plastik tadi menjadi motor. Dia merubah dari satu penciptaan ke penciptaan yang lain. Kalau Allah Azza wa Jal menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayu yang sebelumnya tidak ada diciptakan oleh Allah menjadi ada. Air yang sebelumnya tidak ada diciptakan oleh Allah menjadi ada. Kemudian sehebat-hebatnya penciptaan manusia mesti mengalami kekurangan. Makanya mereka selalu mengupgrade penciptaannya. Motor yang dulunya jadul terus berkembang sampai menjadi baik. Rumah yang dulu mungkin bangunannya tidak bagus terus berkembang menjadi bagus. Itu penciptaan manusia. Sebagus-bagusnya penciptaan manusia mesti mengalami apa? Kekurangan. Berbeda dengan Allah Azza wa Jal, penciptaannya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, kalau seandainya manusia, bagaimana firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, apakah kalian tidak lihat bagaimana sempurnanya jasad manusia? Allah Ta'ala memberikan kepada manusia otak, alat untuk berpikir, menghitung, ya, kemudian mentadabur, dan yang lain-lainnya. Allah memberikan pandangan kepada manusia agar dia bisa melihat, ya, apa yang ada di muka bumi. Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati, Allah berikan darah. Semua prosesnya sangat bagus. Seandainya semua manusia ingin menciptakan sebagaimana penciptaan Allah manusia ini, mereka tidak mungkin mampu. Karena satu-satunya Al-Khaliq, pencipta yang maha sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, subhanallah ya ikhwah, kalau seandainya Allah Ta'ala mengambil salah satu kesempurnaan di balik penciptaan manusia, mesti dikasih kelebihan yang lain.
Misalnya anggap seseorang lahir dalam keadaan buta. Allah mengambil penglihatannya. Nanti dikasih sama Allah kelebihan yang lain yang tidak dimiliki sama orang lain. Kadang orang itu buta, tapi subhanallah dia dikasih kecerdasan yang luar biasa. Kadang ada orang buta dikasih daya ingat yang luar biasa. Maka disebutkan Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, salah seorang ulama besar, dia menjadi qadhi, hakim di satu mahkamah. Kemudian ada satu orang punya kasus, diselesaikan kasusnya oleh beliau. Beberapa tahun kemudian, buta ini Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Dia safar ke satu kota. Ya, pakai taksi. Di pertengahan jalan, mobil ban itu pecah. Maka supir taksinya bilang, mohon maaf Bapak, saya harus perbaiki mobil ban dahulu. Kata Syekh Muhammad Ibrahim, tafadhal ya fulan. Disebut namanya. Padahal nggak kenal. Sampai kaget si supir taksi ini. Dia bilang, antum tahu nama Anda dari mana, Syekh? Kata dia, antum 2 tahun atau beberapa tahun yang lalu pernah datang ke Ana, punya kasus Ana selesaikan waktu Ana jadi hakim. Dan Ana masih ingat betul suara antum. Jadi lihat subhanallah, Allah hilangkan pandangan seseorang, tapi Allah berikan kelebihan yang lain. Allah tutup dia pandangannya dengan hikmah, dan Allah berikan kelebihan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan keadilan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahami ya. Nah, maka ini Al-Khaliq, makna Al-Khaliq. Makna yang kedua apa? Huwallahul khaliqul al-bari. Al-bari itu yang mengadakan. Arti al-bari adalah yang mengadakan. Ya, sama seperti al-khaliq, maknanya yang menciptakan, yang sebelumnya tidak ada. Nah, al-bari juga sama, yang mengadakan, yang sebelumnya tiada. Itu al-bari. Sedangkan al-musawwir itu yang membentuk rupa. Itu al-musawwir. Membentuk rupa seluruh yang ada. Ya, manusia dibentuk rupanya, si fulan badannya tinggi, si fulan badannya pendek, si fulan hidungnya mancung, si fulan pesek, si fulan matanya sipit, si fulan matanya belok, si fulan seperti ini. Semua yang membentuk Allah Azza wa Jalla. Jadi pahami ini ya. Jadi kalau digabungkan dalam satu ayat, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Jadi ini dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Allah mengatakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dia Allah yang menentukan, yang mengadakan, dan yang membentuk. Ya, jadi kalau digabungkan maksud dari 3 nama ini, pertama kali Allah menentukan si fulan akan dilahirkan pada tahun sekian, nanti namanya sekian, riziknya sekian, tuafa pada tahun sekian. Semuanya ditentukan oleh Allah. Nanti ibunya fulana, bapaknya fulan. Jadi pahami ya? Jadi Al-Khaliq ditentukan dulu oleh Allah. Kemudian Al-Bari. Setelah udah ditentukan oleh Allah, Allah baru mengadakan dia. Bapak sama ibunya nikah, kemudian dari hasil pernikahannya keluar dia di rahim ibunya. Maka ditentukan oleh Allah prosesnya dari segumpal darah, dari air mani, darah, segumpal daging, kemudian dibentuk oleh Allah rupanya. Nah, ketika yang sebelumnya tiada jadi ada, itu Al-Bari. Kemudian setelah Al-Bari, Al-Musawwir, dibentuk sama Allah. Dibentuk wajahnya oleh Allah, dibentuk postur tubuhnya, dibentuk matanya, sampai dia tumbuh dewasa. Maka lihat ini kesempurnaan Allah. Sebelumnya ditentukan oleh Allah, kemudian dibentuk oleh Allah,
sebelum ditentukan, diadakan, dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jadilah dia hidup di dunia ya agar bisa mengenal Rabbnya Azza wa Jalla yang telah menentukan dia, mengadakan dia, dan menciptakan dia. Semuanya seperti itu. Semuanya ditentukan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fallahu ta'ala idza arada khalqa syai'in qaddarahu bi'ilmihi wa hikmati thumma bara'ahu ay awjadahu wifqa ma qaddara fi surati allati sya'aha wa aradaha subhanah." Ya. Jadi Allah apabila ingin menciptakan satu makhluk, Allah tentukan dulu dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Kemudian baru Allah adakan. Setelah Allah adakan, baru Allah bentuk sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ini jadi menunjukkan manusia tidak bisa lepas dari Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, makanya antum lihat orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling dungu dan paling bodoh. Bagaimana dia menyembah selain Allah, sedangkan selain Allah tidak mengadakan dirinya, tidak menciptakan dirinya, tidak menentukan dirinya, dan tidak membentuk dirinya. Tapi dia menyembah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Nah, dan juga di sini kalau lemahnya iman seseorang, dia tidak akan bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada makhluk, sedangkan makhluk tidak menentukan dia, tidak mengadakan dia, dan tidak membentuk dia. Ya, kalau dia tahu Allah yang mengadakan dirinya, yang menentukan, yang mengadakan dan membentuk dirinya, maka dia harus pasrah kepada Allah dan menyembah Allah semata. Maka lihat perkataan Musa alaihi salam, ya. Musa ketika Bani Israel berbuat syirik kepada Allah, dia menyembah seekor anak sapi, maka Musa menegur Bani Israel. Lihat perkataan Musa, "Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Dalam surat Al-Baqarah ayat 54, Nabi Musa menegur Bani Israel. Kata Nabi Musa, "Wahai kaumku, kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian dengan menjadikan seekor anak sapi sebagai Tuhan." Kemudian kata Nabi Musa, "Fatubu ilah bari'ikum." Ini kalimat dalam banget. Nabi Musa alaihissalam tidak berkata "Fatubu ilallah", tapi kata Nabi Musa "Fatubu ila bari'ikum", bertobatlah kalian semua kepada Bari. Tadi Bari artinya apa? Al-Bari. Yang mengadakan, maksud antum bertobat kepada yang mengadakan antum ada di atas muka bumi ini. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini menentukan kalau Allah Al-Bari dan menghinakan Tuhan anak sapi. Ya. Maksud anak sapi mengadakan mereka apa enggak? Enggak ada. Anak sapi enggak bisa apa-apa. Bukan yang mengadakan mereka di atas muka bumi. Maka maksud Nabi Musa, bertobatlah kepada Allah Al-Bari yang mengadakan kalian di atas muka bumi. Karena tidak ada yang bisa berbuat itu Al-Bari melainkan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Lihat ya, dalamnya perkataan Musa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Al-Khaliq yang menentukan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa dia. Makanya subhanallah, tidak boleh manusia merubah ciptaan Allah. Ya, tidak boleh dia yang pesek pengen mancung akhirnya dioperasi sama dia. Dagunya dibuat lancip, ya. Matanya dibuat belok. Dia merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena yang menciptakan dia membentuk rupa adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan dia tidak boleh di sini juga hikmahnya kenapa kita dilarang membentuk makhluk hidup, baik gambar maupun patung. Karena di situ ada penyerupaan
pembentukan seperti Allah. Allah yang membentuk manusia segala sesuatu, maka selain Allah tidak boleh membentuk bernyawa sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang membentuk atau membuat gambar bernyawa, nanti pada hari kiamat dia diazab oleh Allah, disuruh menghidupkan lukisan atau patung-patung mereka. Ya, karena mereka menyerupai Allah di dalam penciptaan. Bisa dipahami ya? Dan juga ya ikhwah, inti dari semuanya, dari adanya penciptaan langit, bumi, manusia, agar manusia mengetahui bahwasanya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Antum lihat Allah berfirman di akhir surat Talaq. Di akhir surat Talaq, Allah berfirman surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Dan juga Allah yang menciptakan bumi. Sama 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, dan ketentuan Allah turun di antaranya. Maksudnya apa hikmah Allah menciptakan 7 lapis beserta isinya? Allah menciptakan bumi juga sama, kata Allah lita'lamu, agar kalian semua mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya kalau kita mengetahui yang mengadakan kita Allah, yang sebelumnya yang menentukan kita Allah, yang mengadakan kita ada di atas muka bumi siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan rupa kita Allah. Maka jangan yang pertama kita sembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dia yang menciptakan kita, mengadakan kita, mengatur semuanya. Dia yang paling berhak untuk kita gantungkan urusan kita. Ya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian nama yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di adalah Ar-Razzaq. Ya, jadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Razzaq. Ini kemarin kita bahas tentang Ar-Razzaq di Masjid Asy-Syifa waktu daurah. Ya, Ar-Razzaq memiliki makna apa? Ar-Razzaq yang menjamin semua rizki hamba-hambanya. Takaffarallah bi arzaqil ibad. Artinya Allah yang menjamin semua rizki hamba-hambanya. Ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, Innallaha war razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang Maha pemberi rizki. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11, Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian Allah berfirman dalam surat Hud ayat 26, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada hewan jelata di atas muka bumi melainkan rizkinya dijamin oleh Allah. Artinya semuanya dijamin. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nafsa lan tamut hatta yastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ya. Wala yahmilanna ahadukum istibta'a rizqi bima'siyatillah. Ya, fa inna ma 'indallahi la tunal illa bi ta'atillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa seseorang itu tidak bakalan wafat melainkan sudah disempurnakan rizkinya oleh Allah. Jadi dia tidak bakalan wafat kecuali rizkinya telah disempurnakan. Mau lari kemana aja pasti rizkinya menghampiri dia. Jadi rizki sama ajal ini sama. Kalau Allah menentukan si fulan wafat pada tanggal sekian, mau dia berada di dalam rumahnya, di pinggir jalan, dimanapun pasti dia wafat. Nggak bisa lari dari ajal. Begitu juga rizki. Mau dia
lari kemanapun juga, apa yang ditetapkan oleh Allah dari rizkinya pasti mengenai dia. Nggak mungkin tertukar. Ya. Dan dia tidak mungkin wafat melainkan rizkinya telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya disuruh oleh Nabi SAW bertakwa kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang terbaik. Ya, semuanya dikasih. Kalau si fulan ketika lahir ditentukan rizki dia 10 M misalnya. Dari makan, minum, biaya ini itu. Nggak mungkin wafat kecuali 10 M itu udah dia rasakan. Jadi pahami ya? Ya. Begitu juga usia. Kalau dia ditentukan oleh Allah usianya sekian, dia tidak bakalan bisa lari dan ajal tidak bisa ditunda dan didahulukan. Cuman ini kita ulangi lagi, kalau rizki itu terbagi menjadi dua. Manusia hanya fokus kalau rizki itu hanya harta. Tapi dia tahu, dia lupa kalau rizki Allah itu sangat luas. Bukan hanya harta. Yang pertama, rizki yang sifatnya umum. Apa tuh rizki umum? Hah? Rizki umum itu rizki yang berkaitan dengan badan. Makanan, minuman. Sate rizki apa sate? Rizki umum. Ya. Kemudian baju. Nah, ini semuanya yang berkaitan dengan rizki umum. Kendaraan, rumah, semuanya. Ini sifatnya umum yang berkaitan dengan badan dia. Ya. Nah, rizki yang umum ini dikasih ke semuanya. Ke semua makhluk dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang yang jahat, artinya orang mukmin yang bermaksiat. Orang kafir dikasih rizki ini. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kok orang kafir kaya-kaya, sedangkan orang yang sholat miskin-miskin misalnya? Ya, Kak. Maka jawabannya kalau dia dikasih rizki yang sifatnya apa? Umum. Rizki umum ini tidak menentu kebaikan dan keburukan. Jadi belum tentu orang yang dikasih rizki yang sifatnya umum, yang berkaitan dengan badannya, rumah yang mewah, harta yang melimpah, jabatan dan yang lainnya, itu menentukan kebaikan dia tidak. Ya, karena orang kafir pun dikasih hal ini oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Dalam surat Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Lihat kata Allah, adapun manusia, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, kalau dia diuji oleh Allah. Jadi ujian itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Kalau dia diuji oleh Allah, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, dia dimuliakan. Wa na'amahu, dia dikasih nikmat, rizki, kesehatan yang lainnya. Fayaqul fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Fayaqulu rabbi akraman. Jadi manusia menyangka kalau anak dapat jabatan, anak ada pekerjaan yang luar biasa, punya kendaraan, Rabb aku menghormati aku, memuliakan aku. Dengan rizki yang sifatnya apa? Umum. Wa amma idza mabtalahu. Adapun manusia kalau diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu. Rizkinya disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu rabbi ahanan. Manusia mengatakan, Rabb aku menghinakan aku. Dijawab sama Allah apa? Kalla, tidak. Artinya itu bukan patokan penghinaan dan kemuliaan. Karena itu rizki yang sifatnya umum dikasih oleh Allah. Jangankan orang muslim yang bermaksiat, hatta orang kafir pun dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dikasih oleh Allah. Nah, yang kedua rizki yang khusus.
rizki yang khusus. Rizki yang khusus itu yang berkaitan dengan apa, ikhwah? Kalau tadi rizki yang umum berkaitan dengan apa? Badan. Kalau rizki khusus berkaitan dengan apa? Dengan hati. Semua rizki yang berkaitan dengan hati itu rizki yang khusus yang hanya Allah berikan kepada siapa? Orang yang beriman. Selain orang yang beriman tidak mendapatkan rizki yang khusus. Rizki yang khusus itu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amalan soleh, berkaitan dengan kelapangan jiwa, berkaitan dengan ketenangan hidup, berkaitan dengan rizki yang halal. Semua yang bisa menopang agamanya itu rizki yang khusus. Dan puncaknya adalah dia dimasukkan oleh Allah ke surga nanti. Nah makanya antum lihat, sebagian orang dikasih rizki umum tapi tidak dikasih rizki khusus. Sebagian orang ada dikasih rizki yang khusus, tapi mungkin dikasih rizki yang umum namun tidak banyak. Dan ada orang yang dikasih oleh Allah dua, rizki yang umum yang luar biasa dan rizki yang khusus juga luar biasa. Ada orang dikasih rizki yang umum luar biasa banyak, kendaraan 5, 6, 7, tapi tidak dikasih rizki yang khusus yang berkaitan dengan hati. Makanya dia selalu berkeluh kesah, dia selalu sempit jiwanya, dia tidak tertarik untuk beribadah kepada Allah, dia tidak terpanggil untuk baca Al-Quran, tidak bertaubat dari dosa-dosa, tidak dikasih taufik mana yang halal dia kerjakan, mana yang haram dia tinggalkan. Makanya jadi dilihat dari luar mewah, tapi dalamnya pada hakikatnya ringkih. Karena tidak ada pedoman hidup yang baik, tidak dikasih rizki yang khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Bagian orang dikasih luar biasa, rizki yang umum, aktivitas yang padat. Ya. Bagian orang-orang non-muslim, dia menjelaskan tentang manajemen hidup mereka. Saya bangun jam sekian saya rapat sama fulan, nanti saya kesini, nanti saya ada proyek ini, dijelasin sama dia. Subhanallah, dia tidak dikasih rizki khusus oleh Allah. Yang paling besar, dia tidak dikasih hidayah Islam oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dikasih dia bisa ta'lim. Rizki yang umum tidak memudahkan dia untuk datang ke majelis ta'lim. Rizki yang umum tidak memberikan dia taufik kalau dia ini nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya dia belajar Al-Quran, menghafal sebagian ayat. Artinya dia tidak dikasih rizki yang khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah sedangkan sebagian besar manusia mencari rizki yang umum dan meninggalkan rizki yang khusus. Nah sebagian lagi dikasih rizki khusus luar biasa, walaupun rizki yang umum mungkin terbatas. Dia mungkin rumahnya biasa, sederhana, aktivitasnya biasa, tapi dikasih oleh Allah rizki yang khusus luar biasa. Dia dikasih oleh Allah ilmu yang luas, hafalan Al-Quran. Dia dikasih oleh Allah taufik bisa menjaga sholat 5 waktu, bangun di malam hari, menghatamkan Al-Quran tiap bulan, sedekah, berbuat baik kepada manusia, terus dikasih Allah rizki khusus. Maka dikasih rizki yang umum untuk menopang yang khusus ini. Maka ini fadl, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Cuma rizki umumnya pas-pasan, rumah yang kecil dan yang lainnya. Nah ada orang dikasih oleh Allah dua-duanya. Dia dikasih oleh Allah rizki yang khusus, ilmu yang luas, iman dan yang lainnya, dan juga dikasih harta yang melimpah. Dan ini maksud dari Nabi Muhammad, maksud dari sabda Nabi SAW, ni'mal mal li rajulin salih. Sebaik-baik harta adalah yang dipegang oleh orang yang soleh. Dianya soleh, punya rizki khusus, dikasih oleh Allah harta, akhirnya dia tepat sasaran. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini punya 4 orang. Yang pertama, Allah kasih dia ilmu dan harta. Ada rizki khusus, ada rizki umum. Maka dia habiskan hartanya di jalan Allah dan dia berikan dan dia tunaikan hak-haknya. Maka orang yang pertama ini bi afdalil manazil. Kedudukannya sangat tinggi, luar biasa. Dan ini sebagian manusia ada seperti ini. Bahkan sebagian masyayikh, sebagian ulama, dia dikasih oleh Allah harta yang luas dan ilmu yang luas. Seperti Imam Al-Laythi. Imam Al-Laythi salah satu imam di
negara Mesir. Dia punya harta yang banyak, kemudian dia punya ilmu yang luas. Makanya dia selalu open house. Semua penuntut ilmu belajar sama dia, ngambil ilmu, kemudian setelah ngambil ilmu dikasih makan gratis semuanya. Dan setiap dia punya kebiasaan, dicatat sama dia ulama-ulama besar, dikirimin uang dan kebutuhannya, dipenuhi sama dia. Nah, orang seperti ini dikasih ilmu yang luas dan dikasih rizki yang umum yang banyak. Seperti siapa lagi? Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama hadis. Dia dikasih luar biasa ilmu yang luas, imam dunia dia. Orang-orang pada datang belajar sama dia, dikasih harta yang banyak. Sampai dikatakan beliau menghajikan orang satu kampungnya dengan syarat tidak boleh mengeluarkan duit semenjak keluar rumah sampai balik ke rumah. Jadi dari biaya kebutuhannya, kendaraannya, oleh-olehnya semuanya ditanggung. Ya. Nah, orang seperti ini dikumpulkan oleh Allah dua kebaikan. Ya, rizki yang khusus berupa ilmu dan yang lainnya, dan rizki yang umum yang berkaitan dengan badan. Nah, makanya di sini juga kita juga harus dari kita mengetahui nama Allah Ar-Razzaq dan pembagian-pembagian rizki, kita harus tahu mana skala prioritas yang harus kita cari. Yaitu rizki yang khusus, yang memang Allah berikan khusus hanya buat orang-orang yang beriman. Dan puncaknya ya ikhwah, orang itu nanti dikasih rizki masuk surga. Masuk surga rizki apa tidak? Rizki yang apa itu? Khusus apa umum? Khusus. Dan surga itu juga bertingkat. Yang paling besar rizkinya surga yang paling atas Firdaus. Dari Firdaus itu memancar sungai-sungai surga dan sungai yang paling tinggi nikmat tingkatan surga di akhirat kelak. Maka kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 11, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada." Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Iman dan amal rizki apa? Rizki khusus. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah masukkan dia ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kata Allah, lihat di akhir ayat, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan kepada dia rizki yang paling terbaik. Dikasih rizki. Dengan rizki di dunia dia beriman dan beramal saleh, di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Bisa difahami ya? Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, di antara nama Allah ya ikhwah, Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Tadi disebutkan Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti apa, ikhwah? Di antara nama Allah Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti itu yang memberi. Al-Mu'ti itu artinya yang maha pemberi. Jadi di buku ini kita terjemahkan yang maha memberi. Al-Mani' yang menahan. Jadi Allah yang memberi, yang dapat memberikan, dan tidak ada yang dapat menghalangi pemberiannya, itu Al-Mu'ti. Jadi Allah yang maha memberi dan tidak ada yang dapat menghalangi pemberiannya. Ya. Sedangkan Al-Mani' itu yang menahan. Ya, maksudnya yang menahan hambanya dari gangguan atau menahan hambanya dari pemberiannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, jadi Allah Al-Mu'ti yang maha pemberi dan satu-satunya pemberi, dan tidak ada yang dapat menghalangi pemberian Allah. Al-Mani' itu yang menahan hambanya dari gangguan atau pemberian dari siapa saja yang Allah kehendaki. Di antara dalilnya Al-Mu'ti dan Al-Mani' itu setiap setelah sholat kita baca doa apa?
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lihat, ini doa azim, doa agung. Kata Nabi SAW, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada penghalang bagi siapa saja yang ingin engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau kamu sudah menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak bermanfaat usahanya orang-orang yang berusaha. Maksudnya, kalau Allah sudah menetapkan si fulan akan dapat 1 M misalnya. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk mendapatkan uang tersebut. Walaupun musuh-musuhnya berusaha jelek-jelekin, bilang mungkin udah si fulan gak jujur, jangan antum kasih uang itu. Udah si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Kalau kata Allah dia dapat. Gak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima manat. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau sudah dihalangi oleh Allah. Dia dikit lagi nih, selangkah lagi bakal dapat. Misal tadi uang. Tapi kalau kata Allah tidak, nggak bakalan dapat. Mau jungkir balik, mau teriak-teriak, tetap tidak bakalan dapat. Dan tidak akan bermanfaat usaha dia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yanfa'dzal jadd kal jadd. Artinya mau dia berusaha bagaimanapun juga tidak bakalan dapat. Dia ngincer misalnya 1 tanah. Karena suka sama tanah ini. Dia berusaha lobby ini, itu, pinjam sana, pinjam sini. Kalau kata Allah, bukan milik dia, bakal dapat apa tidak? Nggak bakal dapat. Ya. Kalau semisalnya Allah menentukan dia dapat, pasti dapat. Ya. Subhanallah, ana pernah waktu itu bawa jamaah. Ternyata di Turki itu ada masalah jamaahnya. Jadi dia ada kesalahan dari pihak maskapai, dia tidak mendapatkan seat tempat duduk. Orang dari daerah, maksudnya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komunikasi dan yang lainnya. Sedangkan jumlah orang yang tidak dapat tempat duduk itu banyak. Akhirnya di counter, karena dia nggak bisa berinteraksi dan yang lainnya, dia bertiga sama keluarganya duduk diem aja. Yang lainnya protes. Terus protes, nggak bisa, saya harus berangkat hari ini, saya harus seperti ini gimana maskapai? Terus protes. Kata pihak maskapainya, ini kita lagi atur dulu, nanti kalau ada sisa kita akan kasih, kita akan pilih. Terus protes nih orang-orang. Subhanallah, mungkin nih pihak maskapai pusing sama yang protes, sisa 3 seatnya nih. Yang lagi duduk dipanggil, udah, Anda aja yang masuk ke dalam, ya. Lihat ya, subhanallah ya. Yang duduk nggak tahu apa-apa, kalau udah dikasih dikata, yang protes harus berangkat hari itu nggak berangkat. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga subhanallah pelajaran buat kita. Ya, jangan ada ambisi dunia yang berlebihan. Karena seseorang kalau Allah menetapkan dia tidak dapat, tidak bakalan dapat. Tapi kalau Allah menetapkan dia dapat, hatta dia lagi tidur di rumahnya akan datang rezeki tersebut. Sedangkan ambisi dia terhadap dunia melelahkan. Karena kadangkala dia melampaui di atas kemampuan dia. Dan dia tidak pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga faedah dari mempelajari al-mu'ti dan al-mani', yang paling utama, jangan bergantung kecuali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah yang maha pemberi rizki, kemudian Allah yang menentukan, satu-satunya yang menentukan pemberiannya, dan satu-satunya yang menahan, kenapa kalau kita takut kepada selain Allah Azza wa Jalla? Makanya ada satu hadis, ya, satu hadis dari Nabi SAW sangat bagus, menguatkan iman yang berkaitan dengan rizki dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bisakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin
wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Lihat kata Nabi SAW, inna min dha'fil yaqin. Sesungguhnya di antara tanda kelemahan keyakinan seseorang. Jadi kalau di dalam hati seseorang yakin dan imannya kurang, salah satu tandanya anturdiyan nas bisa khatillah. Kamu mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dia cari ridho manusia, sedangkan Allah murka dengan perbuatan itu. Biasanya seorang pegawai disuruh sama bosnya. Kalau bosnya non-muslim, tolong beliin khamr. Dia mencari supaya bosnya sayang sama dia, tidak diputus kerjanya. Dia kerjakan perintah bosnya, padahal dalam rangka mendatangkan apa? Amarah Allah Azza wa Jalla. Kalau keyakinan di dalam hatinya kuat, dia tinggalkan itu. Karena dia tahu yang memberikan dia rizki siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah nih, kalau lemah keyakinan dia lemah, akhirnya dia cari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa antahmadahum ala rizqillah. Kamu puji manusia atas rizki Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang ngasih rizki Allah lewat perantara manusia, manusianya dipuji-puji, ya, setinggi langit, Allahnya dilupakan. Ini juga menunjukkan lemahnya iman dan keyakinan seseorang. Ya dipuji, ya kayak dulu kalau raja, penyair-penyair datang dipuji raja-raja ini agar dapat harta. Begitu juga sekarang, ya, dia pendekatan, misalnya pengen proyek, pendekatan ke aparat-aparat, ya dikasih nasi bungkus tiap pagi misalnya, nanti siang diajak makan padang, tapi subhanallah dia puji-puji, dia lupa kalau yang menetapkan rizki siapa? Allah Azza. Dia tidak ke masjid berdoa, ya Rabb mudahkanlah, ya Rabb lancarkanlah, manusia hanya sebab, engkau penentu segala sesuatu. Nah ini menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang. Sampai kalau bosnya tuafa atau yang lain meninggal, dia bilang, ya Allah, siapa yang akan kasih makan saya? Ini si fulan udah nggak ada sekarang. Siapa yang bisa bantu saya? Ini menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang. Wa antadzummahum ala ma lam yu'tikallah. Dan kamu mencela manusia atas rizki yang Allah tidak tentukan buat kamu. Dicela manusia. Dia ngejar rizki, subhanallah gagal, tidak dapat karena sebab mungkin si fulan nama si alan, dicaci maki orang-orang tersebut, gara-gara kamu kita gagal tidak dapat penghasilan tersebut, gara-gara kamu ini, gara-gara ini. Ya padahal yang menghalangi siapa? Allah Azza wa Jalla. Lihat di akhir kata Nabi SAW, ini juga menunjukkan akhir hadisnya, bahwasanya manusia ini jangan terlalu berambisi besar karena semuanya ditentukan oleh Allah. Kata Nabi SAW, inna rizqallah. Sesungguhnya rizki Allah, la yajurruhu hirsu harisin. Rizki Allah, Allah tidak berikan kepada orang yang semangat mencarinya. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Dan tidak dihalangi oleh Allah kepada si fulan walaupun semua orang berusaha untuk mencegahnya. Jadi ada orang yang semangat nyari, kalau kata Allah tidak bakalan dapat. Ada orang dikasih sama Allah rizki walaupun semua orang berusaha untuk menolaknya. Dikasih sama Allah rizki. Nah, maka ini juga pentingnya kita kembali rujuk ilallah, bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah sambil sebab dan ikhtiar. Ya, dan yang menghancurkan manusia salah satunya al-hirs, ambisi yang besar terhadap dunia melampaui dari batas kemampuannya. Bisa dipahami ya? Dan ini subhanallah baru sedikit kita belajar dari beberapa nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau seorang hamba setiap hari mempelajari nama-nama Allah, merenungi lagi, memahaminya lagi, pasti di dalam hatinya ada ketenangan hidup. Bisa dipahami ini ya? Nah, saya pikir cukup di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih bahas beberapa di antara nama-nama Allah yang disebutkan di dalam kitab ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.